Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Nurul Yuliatuanani dengan NIM 202553059. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi yang ada pada manusia. Sistem reproduksi yang ada pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi pada pria dan sistem reproduksi pada wanita. Baik, jadi di sini yang pertama saya akan menyebutkan fungsi-fungsi sistem reproduksi pada manusia, dan yang kedua mengenali struktur dan fungsi sistem reproduksi pada pria dan wanita. Yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan perbedaan organ reproduksi yang ada pada pria dan wanita. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang sistem reproduksi yang ada pada pria dan wanita, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya sistem reproduksi pada manusia itu. Jadi, sistem reproduksi manusia adalah sistem organ yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan, terdiri dari organ dan jaringan yang berbeda pada pria dan wanita. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mengenal 4 fungsi khusus pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama yaitu memproduksi gamet atau sel telur dan sperma. Yang kedua menyimpan dan membawa sel reproduksi. Yang ketiga memelihara keturunan saat berkembang. Dan yang keempat yaitu memproduksi hormon. Baik teman-teman, kita akan membahas tentang organ reproduksi pada pria. Jadi, organ reproduksi pada pria terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu vas deferens, yang kedua ada prostat, ketiga testis, keempat uretra, dan kelima penis. Kita akan membahas satu-satu bagian dari organ reproduksi pada pria ini. Yang pertama yaitu vas deferens. Vas deferens itu untuk membawa sperma dari testis ke uretra saat ejakulasi. Kemudian yang kedua, prostat, yaitu untuk memproduksi cairan yang bercampur dengan sperma untuk membentuk air mani atau menjaga dan melindungi sperma. Yang ketiga ada testis, yaitu untuk memproduksi sperma dan testosteron, hormon seks pria yang mempengaruhi perkembangan tubuh. Kemudian yang keempat uretra, yaitu saluran untuk air seni dan air mani saat keluar dari tubuh. Yang kelima terakhir yaitu penis, digunakan untuk membuang air seni dari tubuh dan menyalurkan sperma untuk reproduksi seksual. Selanjutnya ada organ reproduksi pada wanita. Organ reproduksi pada wanita juga terbagi menjadi 5. Yang pertama oviduk, yang kedua ovarium, yang ketiga rahim, keempat vagina, dan yang kelima ada serviks. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang oviduk. Jadi oviduk atau tuba falopi yaitu jalur untuk telur dari ovarium ke rahim dan memberikan tempat sperma untuk membuahi. Yang kedua ovarium yaitu untuk memproduksi telur atau ova dan hormon seks wanita seperti estrogen dan progesteron. Yang ketiga yaitu rahim. Rahim atau uterus adalah tempat telur yang dibuahi, ditanam, dan tumbuh menjadi janin selama kehamilan. Yang keempat yaitu vagina, yaitu menerima penis selama reproduksi seksual, memungkinkan darah menstruasi keluar dari tubuh, dan memungkinkan bayi lewat saat melahirkan. Yang kelima ada serviks. Serviks yaitu memungkinkan darah menstruasi mengalir dari rahim dan berfungsi sebagai jalur bagi sperma masuk ke rahim. Teman-teman, sekarang kita masuk pada tahapan siklus menstruasi.
Tahapan siklus pada menstruasi yaitu terbagi menjadi 4 tahap. Yang tahap pertama yaitu menstruasi, yang kedua fase folikuler, yang ketiga fase luteal, dan yang keempat fase ovulasi. Fase menstruasi yaitu lapisan rahim yang robek menghasilkan pelepasan darah dan jaringan dari tubuh melalui vagina. Kemudian yang kedua fase folikuler yaitu ketika kelenjar putih itari melepaskan hormon yang merangsang pertumbuhan dan perkembangan folikel ovarium. Yang ketiga fase luteal yaitu folikel ovarium kosong menjadi korpus luteum memproduksi hormon yang mempersiapkan rahim untuk kemungkinan implantasi embrio. Kemudian yang keempat fase ovulasi. Fase ovulasi ketika telur matang dilepas dari ovarium dan siap untuk pembuahan potensial. Teman-teman, saya akan menjelaskan kembali ringkasan yang saya buat dari pembahasan yang tadi saya bahas. Sistem reproduksi manusia adalah serangkaian organ dan struktur khusus yang bertanggung jawab untuk memproduksi, mengangkut, dan memfasilitasi penyatuan sel reproduksi pria dan wanita yang pada akhirnya menciptakan keturunan. Organ utamanya yaitu bagian alat kelamin pria yang terdiri dari testis, prostat, vas deferens, uretra, dan penis. Bagian alat kelamin wanita yaitu yang terdiri dari ovarium, oviduk atau tuba, falopi, rahim atau uterus, serviks atau leher rahim, dan vagina. Kemudian siklus menstruasi ini adalah proses berulang atau sekitar 28 harian pada wanita yang ditandai perubahan pada rahim dan ovarium. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk pada perbedaan sistem reproduksi pada pria dan sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada pria dan wanita umumnya memiliki struktur dan fungsi yang berbeda, namun keduanya saling melengkapi dalam proses reproduksi manusia. Di sini saya akan membahas tentang 5 perbedaan reproduksi pada pria dan wanita. Yang pertama, kita fokus pada fungsi utama. Pada pria, sistem reproduksi pria berfokus pada produksi dan pengeluaran sperma serta hormon testosteron. Sedangkan pada wanita, sistem reproduksi wanita yang berperan dalam produksi sel telur, pembuahan, serta perkembangan janin selama kehamilan. Yang kedua yaitu organ utama. Organ utama pada pria yaitu testis yang berfungsi menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Pada wanita, organ utamanya adalah ovarium yang menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron. Kemudian yang ketiga, proses pembentukan dan pelepasan sel reproduksi, yaitu pada pria sperma diproduksi di testis selalu berkembang di sperma. Sebelum dikeluarkan, sperma bercampur dengan cairan dari vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbouretral menjadi cairan semen. Kemudian pada wanita, setiap bulan ovarium melepaskan sel telur dalam proses ovulasi. Sel telur kemudian bergerak melalui tuba falopi menuju rahim untuk menunggu kemungkinan pembuahan. Yang keempat yaitu proses pembuahan dan perkembangan. Pada pria, sperma bertugas membuahi sel telur saat berhubungan seksual.
Pada wanita, jika pembuahan terjadi, sel telur yang telah dibuahi menjadi zigot dan menempel di dinding rahim untuk berkembang menjadi janin hingga siap dilahirkan. Kemudian, yang kelima ada siklus reproduksi. Pada siklus reproduksi pria, sperma berlangsung terus-menerus tanpa siklus tertentu, sedangkan pada wanita mengalami siklus menstruasi setiap bulan untuk mempersiapkan rahim menerima sel telur yang telah dibuahi. Jika tidak terjadi pembuahan, lapisan rahim akan luruh dan keluar sebagai darah menstruasi.